kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Saya minta Bapak ke depan sekarang, Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silakan. Ini kami punya 2 dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana, kuasa hukum satu lagi. Ini pihak terkait menyerahkan ini. Ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan. Untuk tulis ijazah. Tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu, Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Iya. Lalu yang ini apa gunanya, Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikan. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung Dinas Pendidikannya aja. Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi. Ya, ini ijazah saya. Ya, ini ijazah saya. Ya. Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Oke lah, ke pengadilan. Kalau orang bertanya akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres. Kalau di kabupaten, tolong dong hakimnya Pak itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai, itu mafia. Sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan, banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap. Hakimnya yang ada ya nggak bakal bersikap independen. Ini saya kira dilema hukum kita itu. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan? Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah nggak apa-apa, yang penting mah punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar lord offshore daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyek tol. Sementara yang S2 ekonomi malah melamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah, kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya, nyatakanlah ya. Kalau memang tidak ada seperti saya yang belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Karena hakim adalah teladan rakyat. Kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat semakin banyak siasat. Hukum jangan cuma jadi hiasan di pojokan pengadilan. Negara ini nggak cuma butuh hakim yang pintar dan hafal pasal, tapi hakim yang jujur dan punya moral. Nah, tadi saya ingin menanggapi Tifa ya, yang kalau kita melihat penampilannya itu ya, fisiknya perempuan, tetapi jiwanya saya yakin bukan jiwa perempuan. Penampilannya kalau kita lihat imani ya, santun penampilannya ya, tetapi hatinya kalian tahu, hatinya beracun. Kenapa? Beliau ya lagi menyerang Pak Jokowi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya bicara dengan perempuan Indonesia ya. Mohon agak diam dulu, kaum perempuan bisa ya. Jadi perempuan sejati itu memperjuangkan keadilan dengan ilmu, dengan tulisan, dengan akhlak. Ia tidak perlu menelanjangi diri untuk didengar, untuk dapat panggung. Ia menunjukkan kebenaran dengan cahaya pikirannya, bukan dengan bra dan celana dalamnya. Jika cara membela pemimpinmu sampai kamu kehilangan rasa malu, itu bukan lagi politik. Itu adalah penyembahan berhala gaya modern. Kau
ingin menelanjangi tubuhmu karena otakmu sudah dihanguskan oleh propaganda. Dan itu jauh lebih memalukan daripada pakaian minimmu, karena yang hilang bukan kain, tapi akalmu dan nuranimu. Wahai saudara-saudara perempuan sebangsa dan setanah air, bangkitlah, pulihkan martabatmu. Jangan jadikan dirimu alat untuk melindungi kekuasaan yang sedang sekarat. Jadilah perempuan yang cerdas, berani dan beradab, bukan perempuan yang ingin dijadikan tontonan bra dan celana dalamnya. Sejarah tidak akan mengingatmu sebagai pahlawan, tapi sebagai peringatan bahwa ketika perempuan kehilangan malu, bangsa kehilangan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini, ada banyak sekali tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar teman-teman kita, netizen-netizen lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini, yaitu mengenai sidang dari ijazah Pak Joko Widodo atau sidang dari Presiden kita yang ke-7 ini. Nah, teman-teman, di sini ada yang berkomentar yaitu Termul tidak tahu malu, tahu diri, apapun tetap bohong karena diajar bohong. Sampai anak cucu pejabat yang jujur, bundelkan mereka sampai anak cucu. Jangan dikasih peluang bekerja di lembaga apapun biar menjadi rakyat yang pembohong. Nah, di sini kita melihat bahwa masyarakat Indonesia mengatakan bahwa para termul-termulnya Jokowi ini tidak tahu malu atau tidak tahu diri. Dengan hal mereka selalu memihak dan selalu membela Pak Joko Widodo ini dengan ijazah atau dengan kasus ijazah Pak Joko Widodo ini. Namun sampai sekarang pun mereka juga masih belum bisa membuktikan bahwa benar-benar adanya ijazah dari Pak Joko Widodo ini. Nah, dengan itu rakyat bilang yaitu jangan kasih peluang untuk kedepannya dengan para termul-termul ini. Jangan kasih peluang bekerja dengan lembaga apapun biar mereka jadi rakyat yang pembohong saja. Nah, lanjut lagi, hukum kita KUHP karena uang habis perkara inilah penegak hukum kita. Negara menunggu kehancurannya saja, sebentar akan pudar. Kalau penegak hukum kita tidak memikirkan benar salahnya, yang salah dibenarkan. Yang di sini masyarakat membilang yaitu di penegak hukum kita ini yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Nah, itu juga dengan kasus Pak Joko Widodo ini. Nah, inilah tanggapan-tanggapan teman-teman kita. Nah, di sini yang meminta adalah seluruh rakyat Indonesia yang punya hak bayar pajak. Nah, lanjut lagi, apa yang mau ditunjukkan ijazahnya tidak ada. Jika punya nggak seribet ini, sewa pengacara, sewa termul-termul hingga puluhan miliar. Kita berpikir secara logika saja sudah bisa ambil kesimpulan bahwa ijazah Pak Jokowi dibuat di pasar pramuka beres. Nah, di sini juga teman-teman kita melihat dalam komentar teman kita ini bahwa kalau memang Pak Joko Widodo ini benar-benar ada yang asli, mungkin dari kemarin-kemarin dia sudah menunjukkan kepada kita semua. Dengan itu masyarakat berpikir atau bilang bahwa Pak Jokowi ini benar-benar tidak ada ijazahnya atau ijazahnya ini adalah benar-benar palsu. Dengan itu teman kita ini bilang tadi, secara logika saja kita sudah tahu atau kita ambil kesimpulan bahwa ijazah daripada Pak Jokowi ini adalah benar-benar palsu. Nah, lanjut lagi. Sekarang tidak usah ada pengadilan daripada semua hakim divonis bisa dipercaya. Tangkap dan adili Joko Widodo. Nah, di sini juga kita melihat bahwa banyak sekali yang bilang tangkap aja Pak Jokowi ini dan adili karena dia sampai sekarang masih dalam kasus ijazahnya ini atau masih diduga ijazahnya palsu atau dia sudah membohongi kita semua. Dengan itu dia harus tanggung jawab dengan ini semua, dia harus diadili atau bisa-bisa juga akan dipenjarakan. Nah, lanjut lagi, aku ingatkan Jokowi, Anda sudah tua dan umur tidak ada yang tahu. Dan umur tidak ada yang
tahu. Untuk itu Anda jangan bikin ribut dengan cara yang tidak terpuji. Maka tunjukkan saja ijazah Anda. Barangkali dengan cara ini justru rakyat memuji Anda. Nah, lanjut lagi. Semua ijazah sekarang palsu, tapi otak yang bukti asli. Betul, ini bukan sidang ijazah Jokowi. Sebagai contoh, buat Jokowi, kalau nanti Jokowi disidang untuk menunjukkan ijazahnya, Khairul yakin Jokowi tidak memiliki ijazah yang asli. Contohnya, sidang Gus Nur dan Bambang Trisaladua yang telah menjadi korban kezoliman Jokowi. Ini fakta, bukan rekayasa. Para hakim yang meragukan kejujurannya seharusnya disumpah pocong dulu biar menangani perkara ijazah palsu itu jujur sejujur-jujurnya. Nah, di sini juga teman kita ini bilang, yaitu para hakim yang masih diragukan dalam kasus ini biar disumpah pocong saja, biar tidak ada yang perlu disembunyikan atau yang perlu ditutup-tutupi dalam hal ini. Harus benar-benar mereka itu adalah hakim yang adil dan hakim yang benar-benar melakukan dengan sepenuh hati. Nah, lanjut lagi. Jika nanti ijazahnya asli, malu kalau sudah menyebar fitnah. Nah, lanjut lagi. Dasar jiwa pembohong, sampai mau mati pun tetap tega berbohong. Nah, di sini teman-teman, banyak sekali teman-teman kita masyarakat yang bilang bahwa sampai detik ini masih dianggap Pak Jokowi ini pembohong karena Pak Jokowi ini masih diragukan atas ijazahnya ini, atau masih dibilang dia ini memalsukan ijazahnya sendiri. Nah, lanjut lagi. Temuan Pak Mahfud itu benar, persis seperti itu. Mulai dari penyidikan sampai kejaksaan, betul Pak Profesor, hukum dijual belikan. Lagi, SKUN itu adanya sekarang. Kalau dulu belum ada SKUN itu berarti jelas palsu. Tidak hanya di akhir, tapi dari awal juga sudah palsu. Jokowi itu ijazahnya palsu, tapi punya bohongnya asli, seret ke penjara. Lanjut lagi. Kalau diminta hakim akan tunjukkan ijazahnya. Kalau hakimnya tidak diminta, tamatlah Roy CS. Karena hakim mungkin saja sudah dikondisikan. Nah, teman-teman, inilah tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar teman-teman kita netizen-netizen lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, teman-teman, kalau ada juga teman-teman yang mau memberikan tanggapan atau komentar melalui video kita ini, silakan. Atau teman-teman juga jangan lupa subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak akan ketinggalan.